Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami di channel YouTube Rumah Belajar Al-Ghuraba. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ancaman terhadap negara dan upaya untuk mengatasinya. Oke, untuk teman-teman yang belum like dan subscribe video ini, mohon di like dan subscribe dulu videonya sebelum kita masuk ke kelas. Yuk kita langsung saja cekidot ke kelas. Assalamualaikum anak-anak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, baik. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ancaman terhadap negara dan upaya untuk mengatasinya. Keberagaman masyarakat yang terdiri atas suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda-beda merupakan kekayaan bangsa. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, hal tersebut akan menjadi ancaman dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, di sini Bapak punya pertanyaan. Apa pengertian dari ancaman itu? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak Dudung. Menurut saya, ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Iya, tepat sekali jawabanmu, Dung. Ya, jadi itu ya, pengertian ancaman merupakan usaha atau kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bentuk-bentuk atau ancaman, ya, bentuk-bentuk ancaman yang dihadapi bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Nah, bentuk ancaman ini terbagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Pak Dudung bertanya kembali, Pak, apa itu ancaman militer dan bagaimana jenis-jenis ancaman militer itu, Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Dung. Jadi gini ya, Bapak jelaskan apa itu ancaman militer. Ancaman militer adalah ancaman dengan menggunakan kekuatan senjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan untuk membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Jadi ancaman militer itu ancaman yang menggunakan kekuatan senjata yang terorganisasi. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ya tentang pertahanan negara, ancaman militer ini dibagi menjadi beberapa bagian ya. Kalau di undang-undang ini dibagi menjadi 6 bagian atau 6 bentuk ya. Jadi ada bentuk ancaman yang berbentuk agresi. Yang pertama itu bentuknya agresi, yaitu penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain. Ini yang mengancam adalah negara lain terhadap kedaulatan negara. Nah, dan keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa. Nah, ini contohnya pernah dilakukan oleh Belanda di Indonesia pada saat agresi Belanda pertama dan kedua. Ini kenapa dikatakan agresi? Karena dia menggunakan kekuatan bersenjata oleh negara. Nah, ini namanya ancaman agresi. Bentuk yang kedua adalah pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik menggunakan kapal maupun pesawat non-komersial. Ini bentuk yang kedua. Bentuk yang ketiga adalah spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer. Ini bahasa kita itu memata-matai kekuatan militer dengan militer. Ini namanya spionase. Nah, yang keempat yaitu sabotase untuk merusak instansi penting militer
dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa. Nah, ini sabotase ya. Jadi kekuatan-kekuatan militer penting dirusak atau instalasi penting dirusak oleh negara lain. Bentuk ancaman yang kelima yaitu teror bersenjata atau aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau bekerjasama dengan terorisme dalam negeri. Nah, bentuk yang terakhir adalah pemberontakan, merupakan cara, proses, pembuatan atau perbuatan memberontak atau menentang terhadap kekuasaan yang sah. Ini yang terakhir adalah pemberontakan dengan cara maupun dengan proses atau dengan perbuatan yang memberontak menentang terhadap kekuasaan yang sah. Jadi ada 6 bentuk ya ancaman secara militer. Nah, ketika kita sudah tahu bagaimana ancaman-ancaman militer itu, pertanyaannya bagaimana strategi menghadapinya. Nah, begini ya nak, strategi yang diterapkan oleh negara dalam menghadapi ancaman militer adalah dengan cara menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung untuk mengamankan ancaman-ancaman yang berbau militer. Nah, ini ya. Bisa nanti komponen pendukungnya bisa polisi, bisa rakyat semesta dan lain-lain seperti pasal 30. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan bagaimana ancaman militer. Gimana anak-anak? Paham? Dudung paham? Alhamdulillah Pak Dudung paham. Oke anak-anak, karena sudah paham dan sudah alhamdulillah sudah mengerti apa yang sudah Bapak jelaskan tentang ancaman negara dan bagaimana mengatasinya. Pada kesempatan kali ini kita baru membahas ancaman militer dan insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas ancaman non militer dan bagaimana strategi menghadapinya. Terima kasih Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.